Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, anak-anakku, santri-santriku, pemirsa yang budiman, marilah kita mengaji lanjutan daripada pengajian-pengajian kemarin. Untuk kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Insyirah, yaitu surat kelapangan daripada tafsir Al-Quranul Karim Al-Wasit, yaitu karya Muhammad Sayyid Tontowi Syekhul Azhar. Ya, semoga dengan kita mempelajari surat kelapangan itu, Allah akan memberikan kelapangan kepada kita, terutama di tengah-tengah virus pandemi virus corona ini. Kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Kita semua selamat, sehat walafiat. Amin. Marilah kita ikuti sedikit paparan dari tafsir surat Al-Insyirah ini dengan melihat slide sebagai berikut. Anak-anakku, adik-adikku, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa budiman, sebelum kita mulai mengaji, marilah kita bacakan Fatihah kepada pengarang kitab ini, kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, dan semua yang sudah sampun sumare. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insyirah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Surat Al-Insyirah, marilah kita bahas secara sekilas, merupakan surat Makkiyah. Jadi surat Al-Insyirah adalah surat Makkiyah yang turun di Mekah atau sebelum hijrah. Sebaliknya ada surat Madaniyah, yaitu surat yang turun di Madinah atau surat yang setelah hijrah. Jumlah ayatnya itu ada 8 ayat. Kalau kita sebelumnya surat Ad-Duha ada 11, surat Al-Insyirah ada berapa? 8 ayat. Urutannya di dalam mushaf itu urutan yang ke-94. Jadi surat Ad-Duha 93 dan surat At-Tin ayat 95. Kemudian ayo mari kita bahas satu persatu arti dan tafsir dari surat Al-Insyirah ini. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Pertanyaan dalam kalimat alam adalah untuk litakrir atau peneguhan. Karena pertanyaan kok setelahnya nafi, maka untuk peneguhan, seperti alam taro, alam nasroh, kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian aslus syarah artinya bastul syai'i wa tausi'atuh, pelapangan sesuatu dan meluaskannya, seperti mensyarah, syaraha fulan asy-syai', fulan itu mensyarah sesuatu atau mensyarah kitab, menerangkan kitab-kitab itu. Apa arti dari mensyarah sadr? Melapangkan dada, yaitu tausi'atuhu wa fathuhu, yaitu melapangkan dan meluaskan dan membukanya sehingga menerima segala kemuliaan dan kesempurnaan jiwa dan menutup rapat-rapat dari segala yang menghalangi kejernihan akal, kebenaran, kebaikan serta petunjuk. Jadi wong sing lapang iku adik-adikku adalah orang yang menerima nasihat baik, dinasihati sapa wae sing apik diterima,
dia tidak angkuh dan sombong, karena orang yang sombong adalah batarul haq wa hum tunas, menolak daripada kebenaran dan suka merendahkan manusia. Nah, ini orang yang sombong. Menurut Ibnu Katsir, alam nasrah laka sadrak artinya ay nawwarnahu wa ja'alna amma nawwarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiban wasi'an. Bukankah kami telah menyinari dadamu atau hatimu, wa ja'alnahu dan kami jadikan fasihan luas, rahiban juga luas, wasi'an lapang, semua artinya luas. Seperti firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah orang-orang yang kami luaskan dadanya menerima Islam dan dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya sama dengan orang-orang yang membatu hatinya? Tidak sama tentunya ya, wahai adik-adikku. Kemudian ayat yang kedua dan ketiga, wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggung. Jadi wada artinya izalah wal had, menghilangkan dan mengurangi daripada beban-beban yang berat. Apa itu beban yang berat? Yaitu dosa-dosa Rasul dan mengemban risalah. Gusti Allah menjamin dosa-dosanya Rasulullah dihilangkan oleh daripada baginda Rasul, kemudian mengurangi dari beban-bebannya Kanjeng Nabi, sehingga Kanjeng Nabi kuat dan bisa memegang risalah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat tadi, alladzi wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak, pelajarannya Kanjeng Nabi niku mesti maksum. Enggak mungkin Kanjeng Nabi dosa, karena diampuni yang sudah dan yang akan datang. Kemudian Kanjeng Nabi pasti kuat mengemban risalah. Kemudian pelajarannya adik-adikku, seberat apapun kalau Allah meringankan, pasti tidak ada yang sulit, pasti tidak akan ada halangan. Nah ini nikmat yang kedua. Tadi dibukakan dadanya Kanjeng Nabi dilapangkan. Yang kedua, dihilangkan dosa dan dimudahkan mengemban risalah. Kemudian mari kita bahas nikmat Nabi Kanjeng Nabi Muhammad yang ketiga. Apa itu? Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutanmu wahai Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang ketiga. Setelah itu semua, Kanjeng Nabi ditinggikan sebutannya dan menjadikan Kanjeng Nabi itu mulia, tinggi derajatnya, samil manzilah, azimil qadr, agung kedudukannya. Ya, fenomenanya apa? Menjadikan namanya Kanjeng Nabi itu namanya bersama namanya Allah Subhanahu wa taala di dalam syahadat, di dalam adzan, di dalam iqamah, di dalam tasyahud, dan di segala berbagai macam ibadah. Dan kami faddalnaka ala jami'i rusulik, kami muliakan di antara rasul-rasul kami. Bagaimana cara Allah meninggikan nama Nabi? Sebagaimana diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala li," dia berkata kepadaku, "Atadri kaifa rafa'aka dzikrak?" Tahukah kamu Muhammad bagaimana Allah memuliakan sebutanmu? Aku berkata, Allahu a'lam. Qala, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Idza dzukirta ma'i," jikalau aku disebut, maka namamu juga disebut wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian ayat selanjutnya, adik-adikku, anak-anakku, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa lil ifsah, lil ifsah itu menerangkan syarat-syarat yang dibuang atau menerangkan yang mubham, yang belum jelas, menerangkan yang belum detail. Ya. Wa ma'a di sini artinya ba'da atau setelah. Ya. Kemudian alil istiqraq anwa'il usr, ya, segala macam kesulitan seperti fakir, kelemahan, sedikitnya wasilah dan sebagainya. Wal makna artinya, jikalau sudah kami sebutkan nikmat-nikmat tadi semuanya, ketahuilah wahai Muhammad, fa'lam,
annahu ma min usrin illa wa yaqubuhu yusr. Tidaklah kesulitan pasti akan disudahi dengan kemudahan. Ayat ini ditegaskan yang kedua juga, inna ma'al usri yusra. Sak temene sakwise kesulitan itu ada kemudian. Yusran itu nakiro supaya besarnya daripada kemudahan tersebut. Ya. Wa akada subhanahu wa ta'ala hatainil ayatain, dari dua ayat ini bahwa semua yang kesulitan daripada kesedihan, keberatan atau yang dialami manusia pasti la muhalata, pasti akan berujung dengan kemudahan. Wal faraju ya'ti ba'daik, segala solusi kemudahan itu setelah adanya kesulitan. Kenapa tidak menggunakan ba'da? Ma'a artinya ba'da. Padahal ma'a itu biasanya artinya bersama, tapi ba'da itu sesungguhnya ya. Kenapa enggak menggunakan fa inna ba'dal usri yusra? Ya. Karena kalau ba'da itu jauh, sedangkan ma'a itu artinya dekat. Jadi waktu dekat saja setelah mendapatkan kesulitan, pasti dalam waktu yang dekat saja Allah akan menggantinya dengan kemudahan. Berkata Al-Hasan, kanu yaqulun la yahlibu usrun wahidun yusraini itsnain. Tidaklah mengalahkan satu kesulitan dua kemudahan. Setiap kesulitan akan diganti dengan kemudahan dua. Pelajaran dari dua ayat ini, adik-adikku, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Untuk itulah jangan sedih, jangan susah. Allah akan mengganti dengan kemudahan. Orang mukmin adalah orang yang paling sabar di dalam di dalam segala kesulitan, apalagi di tengah pandemi ini. Kesulitan semuanya pasti setelah pandemi ini ada dua kemudahan, ada kemudahan yang lain. Di balik satu kesulitan Allah akan mengganti dengan kemudahan yang lebih besar. Jadi ojo khawatir, ojo takut, ojo pesimis. Seorang muslim itu selalu optimis ke depan. Insya Allah di dalam kesulitan ini, ekonomi, kesulitan belajar, Allah akan memberi kemudahan. Nah, kemudian ayat yang ketujuh, adik-adikku, anak-anakku, para pemirsa yang budiman, ini ayat yang penting sekali. Fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu sudah selesai urusan, wis rampung sebuah urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Fa idza faraghta ayyuhar rasul al-karim, jika kamu selesai wahai rasul min amali minal amal, dari sebuah amalan, fajtahid, maka sungguh-sungguhlah fi muzawalati amalin akhar, mengerjakan amalan yang lain yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat, tahajud, membaca Quran dan lainnya. Ini penting di tengah pandemi ini, ketika belajar di rumah, ketika kita sudah mengerjakan, ojo nganggur. Karena nganggur itu paling dibenci oleh Sayyidina Umar. Ya, inilah akrahu la ahadukum ayyakuna khalian. Nganggur la fi amali dunya waladin, tidak mengerjakan amalan dunia, juga tidak mengamalkan amalan akhirat. Dan ini yang paling dibenci Umar, ya. Wa ila rabbika farhab, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Nak mengharap ojo ning wong-wong, ya. Karena harapan kepada orang itu akan menjadikan putus asa. Orang-orang itu kalau sudah cinta, maka apa yang dilihat daripada kita pasti baiknya. Kalau orang-orang itu melihat benci dengan kita, apa yang dilihat kita pasti jeleknya. Walaupun kita sudah berbuat baik sedemikian rupa, pasti penilaiannya itu berdasarkan cinta dan tidak cinta. Untuk itu hanyalah berharap kepada Allah. Sungguh benar pepatah Arab, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia adalah cita-cita yang tidak ada batasnya, sedangkan ridho Allah pasti bisa dicapai dengan kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang soleh, dan kita termasuk orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.